Wyatt! Here. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul Fight to the Death. Film ini berkisah tentang seorang mantan pasukan khusus yang direkrut oleh FBI. Ia lalu ditugaskan menyamar sebagai seorang napi untuk membantai polisi korup dari dalam penjara. Ingin tahu seperti apa keseruan film ini? Tonton video ini sampai selesai. Kalau begitu langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film diawali di penjara Meksiko. Saat itu dua orang napi sedang terlibat pertarungan liar di atas sebuah arena yang dipagari kawat khusus. Terungkap kalau ajang duel tersebut dikelola oleh seorang kepala sipir bernama Golan. Diketahui pula bahwa pertarungan tersebut disiarkan secara online dan ditonton oleh penggemar tarung ilegal ekstrim di seluruh dunia. Kedua napi yang terlibat pertarungan dilarang berhenti sampai lawannya tewas. Adegan film berpindah memperlihatkan seorang ayah bernama Yuri yang baru saja menjemput anaknya ke sekolah. Sesampainya di rumah, istri Yuri yang bernama Mary sangat kaget melihat mata kiri anaknya yang lebam. Yuri berkata kalau anak mereka terlibat perkelahian di sekolah. Tetapi Yuri malah menganggap itu adalah hal yang biasa jika anak laki-laki berkelahi di sekolah. Good day. Return your phone calls? Order. Di sore harinya, Yuri dikunjungi oleh sahabatnya yang bernama Steve. Diketahui kalau Steve merupakan seorang ketua FBI yang dulu pernah bekerja sama dengan Steve. Ternyata Yuri adalah mantan militer pasukan khusus yang dipecat tanpa alasan yang jelas. Tujuan Steve datang menemui Yuri untuk memberinya pekerjaan, yaitu menyelidiki sebuah penjara yang kita lihat di awal film tadi. Steve menjelaskan bahwa di penjara itu banyak sekali napi yang mati tanpa sebab yang jelas. Dan pihak FBI sudah berusaha menanyakan hal ini kepada para sipir di sana. Namun tak ada satupun dari mereka yang mau bicara. FBI lantas menduga kalau kepala sipir penjara lah dalang dari semua yang terjadi. Steve lantas menugaskan Yuri menyamar sebagai napi di penjara tersebut untuk mencari tahu penyebab kematian misterius para napi di sana. Jika Yuri berhasil menguak kasus ini, Steve berjanji akan merekrut Yuri menjadi anggota FBI. Ditambah dengan uang imbalan senilai $200.000. Sebelum pergi, Steve meminta Yuri memberikan keputusan secepatnya. The real question is why would your family is struggling financially now? And there's a boner. Steve yang memang sedang membutuhkan pekerjaan, pada akhirnya menerima tawaran dari FBI. Meskipun ia tahu bahaya apa yang akan menantinya di penjara tersebut. Yuri pun terpaksa berbohong kepada putranya bahwa ia akan bekerja keluar kota selama 2 minggu. Keesokan harinya, Yuri langsung menemui Steve di depan kantor polisi. Lalu Steve pun menjelaskan tentang rencana misi tersebut. Pertama, Yuri harus melanggar hukum dulu, agar ia masuk penjara secara alami. Yuri pun lantas sengaja mencuri mobil polisi yang terparkir di sana. Sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sesuai rencana, Yuri pun akhirnya ditangkap. Singkat cerita, Yuri divonis bersalah oleh pengadilan dan akhirnya dimasukkan ke penjara. Sebelum dimasukkan ke sel masing-masing, Yuri dan beberapa tahanan baru lainnya diminta menghadap Golan si kepala sipir terlebih dahulu. Di sini Golan menegaskan kalau penjara itu sudah seperti rumahnya sendiri, dan ia meminta semua narapidana harus mematuhi perintahnya. Dan jika ada yang berani melawan, maka orang itu akan mendapatkan hukuman yang paling menyakitkan.
Selesai berceramah, para napi baru tersebut kemudian dimasukkan ke sel masing-masing. Di malam harinya, pertarungan ilegal kembali dilaksanakan. Seperti biasa, duel maut tersebut memakan satu korban jiwa lagi. Tak lama, sipir melapor kepada Golan kalau Yuri, si napi baru, ternyata adalah mantan militer pasukan khusus. Golan sangat senang mendengar kabar tersebut. Itu artinya ia akan memiliki petarung baru yang akan menjadi mesin uangnya. Ia lantas meminta bawahannya untuk menguji kemampuan Yuri dalam bertarung. Keesokan harinya terlihat para napi tengah melatih kekuatan otot mereka. Di sana Yuri berkenalan dengan dua orang teman baru bernama Riley dan Tommy. Kemudian Yuri melihat seorang napi baru bernama Dava tengah dibully. Yuri pun turun tangan membelanya. Namun saat ingin masuk ke dalam sel, tiba-tiba Yuri diserang para napi yang membuli Dava tadi. Ternyata kedua napi itu adalah suruhan tangan kanan Golan, bertujuan untuk menguji seberapa kuat kemampuan Yuri dalam berkelahi. Yuri yang seorang mantan militer terlatih tentu dengan mudah bisa melumpuhkan kedua napi tersebut. Setelah itu Yuri pun diminta menghadap kepada Golan. Di sini Golan menguji skill tarung yang dimiliki oleh Yuri. Ia lantas meminta Yuri untuk menjadi petarungnya. Di sini Golan kembali mengingatkan Yuri akan peraturan utama dalam penjara tersebut, yaitu mematuhi perintah dari sang kepala sipir. Jika berani menolak sama saja dengan mencari mati. Mau tidak mau, Yuri pun setuju untuk menjadi petarung Golan. Di sore harinya, Yuri dijenguk oleh Mary, yang sangat terkejut mengetahui suaminya di penjara. Yuri pun lantas menjelaskan kalau ini semua adalah bagian dari pekerjaannya. Ia lantas menyuruh Mary segera pulang, dan jangan pernah kembali lagi, karena Yuri khawatir misi rahasianya akan terbongkar. Di malam harinya, Golan menghubungi rekan bisnisnya yang bernama Robbie. Diketahui kalau Robbie lah yang bertugas menyiarkan pertandingan tersebut melalui live streaming. Golan mengabarkan kepada Bobby kalau ia memiliki petarung baru yang sangat handal. Karena penasaran, Bobby lantas menyuruh Golan untuk menyuruh Yuri bertarung malam ini juga. Dengan segera Yuri dibawa menuju ke arena dan dipaksa berduel dengan seorang napi yang merupakan pemenang di pertarungan sebelumnya. Pertarungan ini disaksikan oleh para penggemar yang merupakan dari kaum elit. Yuri terpaksa menghabisi lawannya tersebut, karena kalau tidak dia sendiri yang akan mati. Selesai pertarungan, Golan lantas mendatangi Yuri dan berkata, mulai malam ini Yuri akan menjadi petarung tetapnya. Namun Yuri menjawab, kalau ia tidak mau lagi bertarung jika lawannya harus sampai mati. Tetapi semua keputusan ada di tangan Golan, dan Yuri tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Tak lama setelah itu, Yuri lantas menulis informasi yang baru ia dapat pada secari kertas. Kemudian ia menyelipkan kertas tersebut di antara lembaran buku. Mata-mata FBI lantas mengambil kertas informasi tersebut dan langsung mengirimkannya kepada Steve. Kembali ke Yuri yang tengah berkumpul dengan kedua rekannya. Diketahui kalau Riley juga dipaksa bertarung oleh Golan. Tak lama muncullah seorang napi senior berwajah sangar bernama Milton. Akan tetapi semua napi yang ada di penjara menyebut Milton sebagai sang presiden. Hal itu dikarenakan Milton adalah petarung yang belum pernah terkalahkan dan paling ditakuti oleh semua napi termasuk sipir penjara tersebut. Sialnya, tanpa sengaja Dava menyenggol Milton sehingga membuatnya marah. Melihat itu, Yuri pun meminta secara baik-baik agar Milton melepaskan Dava. Namun Milton malah menganggap permintaan Yuri sebagai suatu penghinaan.
karena selama ini belum pernah ada orang yang berani memerintahnya. Beruntung Tommy segera meminta maaf kepada Milton. I'm really sorry. The little thing we call a pig. Malam harinya saat sedang tertidur lelap, tiba-tiba Yuri dibawa paksa oleh dua orang sipir untuk menghadap Golan, di mana Golan memaksa Yuri bertarung lagi malam ini. Mendengar penolakan tersebut, Golan lantas menunjukkan kepada Yuri foto anak dan istrinya dengan maksud mengancam. Jika sekali lagi Yuri berani menolak perintahnya, maka Golan tidak akan segan-segan menghabisi istri dan anak Yuri di rumah. Hingga dengan terpaksa Yuri menuruti perintah Golan. Lawan Yuri kali ini adalah seorang napi berdarah Asia. Dan pada akhirnya Yuri berhasil membantai lawannya tersebut. Saat ingin dibawa masuk ke dalam sel, Golan mengancam Yuri sekali lagi agar jangan sesekali menentang perintahnya jika Yuri ingin nyawa anak dan istrinya selamat. Adegan film berpindah memperlihatkan Mary menelpon Steve. Ia bertanya kenapa Yuri dipenjara dan kenapa ia dilarang untuk menjenguknya. Steve meyakinkan Mary agar ia tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi ia akan membantu membebaskannya. Situation he has his reasons, Situation. I really do. I think for you. Adegan film berpindah memperlihatkan para napi sedang berolahraga. Lalu tiba-tiba Dava tergeletak karena ditusuk oleh seseorang. Ternyata pelakunya adalah Milton yang sengaja memancing kemarahan Yuri. Yuri yang sudah hilang kesabaran nekat menantang Milton untuk bertarung sampai mati di atas arena. Di sore harinya Yuri kembali mengirim kertas informasi yang ia selipkan di dalam buku. Namun sialnya ternyata dari tadi aksi Yuri dipantau oleh Tommy lewat pantulan cermin. Di malam harinya Riley dibawa paksa oleh sipir untuk ditarungkan. Namun tanpa disangka lawan Riley kali ini adalah Milton. Jelas hal itu membuat nyali Riley menciut. Namun mau tidak mau ia harus melawannya. Sesuai prediksi, Riley pun harus tewas dibantai oleh Milton secara brutal. Keesokan harinya Yuri tak melihat kemunculan Riley. Seorang napi lalu mengatakan kalau Riley sudah tewas, dibantai oleh Milton dalam duel maut tadi malam. Mendengar hal itu, Yuri hanya bisa terdiam. Lalu ia kembali ke dalam selnya. Tak lama kemudian, Golan datang sambil membawa kertas informasi milik Yuri, di mana ia curiga kalau Yuri adalah seorang mata-mata. Golan lantas bertanya untuk siapa Yuri bekerja. Namun Yuri tetap saja bungkam. Untuk membuatnya mau bicara, Golan lantas mengurung Yuri di ruang isolasi. Tidak hanya itu, Golan juga menghabisi napi yang bertugas mengantar jemput buku tersebut. Sedangkan Yuri disiksa habis-habisan oleh Golan dan tangan kanannya. Ternyata Tommy lah yang melaporkan informasi yang ditulis oleh Yuri kepada Golan, dengan harapan Golan mau mengeluarkannya dari penjara sebagai imbalan atas jasanya. Namun sialnya Golan malah menghabisi Tommy. Sementara itu Steve sudah mulai khawatir dengan Yuri, karena sudah 2 hari ia tidak bisa dihubungi. Kemudian ia menemui Mary dan menceritakan semuanya, bahwa Yuri dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, melainkan sedang menjalankan misi rahasia dari FBI. Semua itu Yuri lakukan untuk masa depan keluarganya. Di sini Steve berencana membawa Mary dan anaknya untuk bersembunyi di tempat yang aman. Namun sialnya anak buah Golan tiba-tiba muncul dan langsung menembak Steve. Setelah itu mereka membawa paksa Mary dan anaknya. Ternyata Steve selamat dari maut karena ia menggunakan rompi anti peluru. Kemudian ia bergegas menelpon kantor pusat agar menyiapkan pasukan sebanyak mungkin untuk meringkus Golan dan anak buahnya. Sementara itu Mary dan anaknya dibawa ke penjara. Golan berniat menjadikan mereka sebagai sandera agar Yuri mau buka mulut perihal dengan siapa ia bekerja. Namun sebelum itu Golan memaksa Mary dan anaknya untuk menyaksikan pertarungan sengit antara Yuri versus Milton yang akan berlangsung sebentar lagi. Singkat cerita, Yuri pun memasuki arena.
dan betapa terkejutnya ia melihat kehadiran anak dan istrinya. Hingga mau tidak mau Yuri harus berduel mati-matian untuk memenangkan pertarungan ini. Karena kalau tidak, ia dan keluarga kecilnya yang justru akan mati di tangan kepala sipir. Meskipun daya tahan tubuhnya sudah melemah akibat disiksa di ruang isolasi, namun Yuri tetap mampu mengimbangi lawannya. Di tengah duel, Golan lantas melempar tongkat bola bisbol ke dalam arena untuk digunakan oleh kedua petarung. Pada akhirnya Yuri berhasil menumbangkan Milton. Namun Yuri enggan membantainya, karena dia tidak mau anak dan istrinya menyaksikan hal keji tersebut. Menanggapi hal itu, Golan lantas masuk ke dalam arena dan lantas memukul Yuri. Dia berkata salah satu dari kalian harus ada yang mati. Kalau tidak, Golan akan membunuh mereka berdua di depan anak dan istri Yuri. Pada saat yang sama, Steve dan seluruh pasukannya saat ini sudah mengepung di luar penjara. Lalu mereka masuk dan langsung melumpuhkan semua sipir yang berjaga di sana. Sedangkan Golan saat ini bersiap ingin menghabisi Yuri. Namun batal karena Steve muncul tepat waktu. Hingga pada akhirnya si kepala sipir korup itu berhasil diringkus. Atas jasanya tersebut, Yuri akhirnya resmi direkrut menjadi anggota FBI. Dengan kata lain, Yuri tidak lagi menjadi pengangguran. Sekarang ia sudah bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak dan istrinya. Di akhir film terlihat Golan menjadi tahanan di penjara tersebut. Sementara semua sipir di penjara itu telah digantikan dengan aparat yang jujur dan amanah, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.